Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba mengolah data ya. Sebelumnya kalian sudah belajar rancangan percobaannya dari mulai 1 faktor, 2 faktor ya. Dan di semester ini, kalian akan belajar bagaimana mengolah data menggunakan beberapa aplikasi. Sebelumnya, kalian sudah belajar SPSS dengan Pak Romi ya, kemudian SAS dengan Pak Fauji, dan kemudian terakhir sekarang dengan saya, yaitu bagaimana mengolah data menggunakan Excel. Semuanya sudah paham ya, sudah di laptopnya masing-masing sudah ada program Excel ya. Langsung saja kita ada contoh soal. Jadi ini adalah contoh soal untuk RAL dan nanti ada contoh soal untuk RAK. Ini untuk yang 1 faktor ya. Contoh soal saya ambil dari materi perkuliahan RAL ya. Kalian nanti bisa lihat di PowerPoint yang dulu semasa di perancangan percobaan ya. Setelah saya bagikan juga materinya, itu di sini ada contoh soal suatu percobaan telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh 5 isolat bakteri pelarut fosfat A, B, C, D, dan E terhadap kandungan fosfat media gambut. Rancangan yang digunakan RAL dengan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali dengan taraf alfanya 5%. Pertanyaannya adalah, lakukan analisis seragam menggunakan aplikasi Excel. Nah, dari pertanyaan tersebut kita dapatkan data ya. Ada ulangannya sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian perlakuannya juga 5, A, B, C, D, dan E. Kita masukkan data-data ke dalam masing-masing selnya ya. Ini adalah sel-sel di dalam Excel ya. Kita susun, kita isi semuanya sampai semua masuk. Kemudian pada baris setelah ulangan kelima ini ada baris jumlah. Ini adalah jumlah dari masing-masing perlakuan. Ini berarti adalah 459 adalah jumlah dari perlakuan A. Sudah tahu ya cara untuk menjumlah ini, rumusnya ini sama dengan sum ya. Kita tulis lagi sum itu buka kurung, kalian tinggal sort dari sini ke sini, kemudian tutup kurung, enter ya. Kemudian yang ini, kalau ini misalkan kosong, kita hapus, ini kita tinggal seret. Nah, yang tanda positif ini kita seret ke sini. Nah, setelah itu, kemudian kita jumlahkan di sebelah pinggirnya. Sum lagi ya. Ini sum yang mana? Sum dari hasil yang ini ya. Kita ambil seperti ini, kemudian enter. Nah, bagaimana dengan rata-rata? Rata-rata adalah rumusnya, karena ini adalah rata-rata dari berapa data? 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti sama dengan ya, average ya, kemudian buka kurung, ini jumlahnya dibagi dengan 5. Atau bisa juga seperti ini. Average dari ini sampai sini ya. Kemudian tutup kurung, enter. Ya, bisa seperti itu atau bisa juga tadi. Dari jumlah ini dibagi 5. Tutup kurung. Ya, sama saja kan hasilnya 91,8 ya. Kemudian nanti yang ini tinggal mengikuti saja, tinggal ditarik ya. Positif, tarik ke sini. Oke,
Itu cara membuat tabel ya, tabel ulangan dan perlakuan di Excel. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita tidak usah bingung-bingung kalau di rancangan percobaan kemarin kalian menghitung secara manual, bagaimana menghitung DB, kemudian JKT, terus apa lagi? Kuadrat tengah ya. Di aplikasi Excel ini kalian hanya tinggal menuliskan tabel seperti ini, perlakuan dan ulangan ya. Kemudian nanti hasilnya adalah berupa data seperti ini ya. Oke, baiklah. Akan saya tutup dulu yang ini ya. Akan saya delete. Sorry. Ini. Kita mulai saja bagaimana mengolah data menggunakan Excel ini. Kita lihat ke bagian data ya. Nah, kita klik data ini. Nanti di sini akan muncul data analisis ya. Jika di laptopnya tidak muncul data analisis ini ya, kemarin juga laptop saya sempat tidak ada nih data analisis ini ya. Kalian cukup mengklik file ya. Nanti kalau di laptopnya tidak ada data analisis, file, kemudian more, atau nanti ada pilihannya option, kemudian more ya, kemudian option, dan kalian klik add-in ini, kemudian kalian go. Nah, analisis toolpack ini sebelumnya di laptop saya ini tidak ada ya, analisis data, jadi ini tidak dicentang. Nah, ini kalian centang analisis toolpack dan analisis toolpack VBA ini. Kemudian klik OK. Nanti akan muncul data analisisnya ya. Kemudian ini tidak usah saya hapus ya. Bagaimana cara pengoperasiannya? Yang pertama, klik data, kemudian data analisis, karena ini adalah data analisis RAL satu faktor ya. Nah, di sini akan muncul ANOVA single factor, ANOVA two factor with replication, dan ANOVA two factor without replication. Kita coba yang single factor, karena ini adalah RAL faktor tunggal. Kemudian klik OK. Nah, input rank. Input rank ini dari sini ya. Kita klik dari perlakuan A, B, C, D, E sampai ke sini. Yang jumlah jangan ya, sampai ke datanya yang kita mau olah. Kemudian ini dalam kolom. Nah, kemudian ini label inverse row ya. Nanti ini akan memunculkan nama perlakuannya. Kemudian alfa tadi berapa? 5%. Kalau misalkan nanti alfanya 1% ya ganti saja jadi 0,01 ya, karena L-nya alfanya 0,05. Nah, kemudian ada output option. Nah, kita klik yang output rank. Ini adalah kita mau ditaruh di mana nih hasil pengolahan datanya ya. Kita rank. Kemudian kalau yang new worksheet play, ini nanti dia akan sheet baru. Kemudian ini new workbook, ini juga tidak usah dipilih, jadi kita pilihnya yang output rank ya. Kita klik di sini ya, rank yang mana yang mau kita tampilkan, misalkan di sini, karena tadi di bawahnya sudah ada ya. Sebagai perbandingan saja nanti kita lihat. Kemudian kita klik lagi, kemudian kita klik OK. Nah, ini keluar hasilnya seperti ini ya. Di sini ada summary, ANOVA single factor, summary. Kita abaikan saja yang summary ini ya, karena yang akan kita lihat adalah hasil ANOVA-nya. Analysis of variannya. Nah, kita lihat ini adalah source of variation atau sumber keragaman. Kemudian ini adalah JK ya, jumlah kuadrat. Ini adalah JK-nya. Kemudian ini adalah DB-nya yang biasa kita lihat. Kemudian
MS itu adalah kuadrat tengah. Kemudian ini adalah F hitung dan P value, dan ini F tabel. Ya. Ini between group, ini adalah perlakuannya. Ya. Perlakuannya bisa kita ganti, ini adalah perlakuan. Kemudian ini adalah galatnya. Kalian bisa lihat juga hasil analisis seragam ini dibandingkan dengan yang menggunakan manual. Itu di PowerPoint rancangan percobaan RAL ya, kalian bisa lihat. Nah, kemudian ini DB perlakuannya 4 dan DB galatnya adalah 20. Totalnya adalah 24 ya. Oke, bisa difahami sampai di situ. Kemudian kriterianya bagaimana? Nah, ini ada, kita lihat di sini ya, ini sama saja. F value lebih kecil, jika F value lebih kecil dari F kritikal, ya F value itu yang ini ya. Jika nilai ini lebih kecil dari F kritikal, maka artinya signifikan, atau F ini, F hitung ya, lebih besar daripada F tabelnya, maka artinya signifikan. Ini adalah kriterianya. Kemudian kesimpulannya apa? Karena tadi pemberian isolat ya, kesimpulannya karena F hitung lebih besar, maka perlakuan pemberian isolat bakteri pelarut fosfat memberikan pengaruh nyata terhadap perbedaan kandungan fosfat dalam media gambut. Nah, bagaimanakah nilai KK atau koefisien keragamannya? Ini dibuat secara manual ya, jadi nanti kalian bisa menginput rumus ini. Ya, kemudian nanti akar KTG ya. Kalau KK itu adalah akar KTG dibagi dengan X bar dikali dengan 100%. Kita lihat dulu T-nya tadi berapa. Perlakuannya ada 5, kemudian ulangannya R-nya ada 5. Maka N sama dengan 5 kali 5, 25. X-nya berapa X barnya? Total dibagi dengan N. Totalnya tadi adalah ini, 2259 dibagi dengan 25. Muncullah ini ya. Nah, berarti ini adalah nilai kakaknya. Nilai kakak adalah sama dengan SQRT ya. Kalau dalam Excel ini berarti akar adalah SQRT. Nanti dibagi buka kurung apa? E34. E34 itu tadi adalah KTG dibagi dengan C47. C47-nya adalah X bar-nya dikali 100. Jadilah 14,2 sekian persen ya. Bisa juga kita bulatkan 2 angka di belakang koma ya. Nah, jadi 14,2% ya. Ya, demikian itu adalah bagaimana kita mencari ANOVA menggunakan aplikasi Excel ya. Oke, nanti yang selanjutnya adalah bagaimana kita menghitung RAK faktor tunggal dengan menggunakan Excel ya. Kita lihat contoh yang RAK. Nah, ini sama seperti RAL ya, sebenarnya untuk RAK ini. Jadi nanti kalian buat dulu tabel. Di sini ada contoh. Contoh soal saya ambil di diktat rancangan percobaan. Berikut ini adalah data pengaruh dosis pupuk kalium terhadap indeks kekuatan serat kapas. Masih sama pertanyaannya, lakukanlah analisis seragam menggunakan aplikasi Excel. Nah,
kalian buat dulu tabel perlakuan, kemudian tabel ke kelompok ya ke bawah. Nah, ini nanti kalian seperti biasa tadi kita buka data, kemudian analisis data. Ya. Tapi nanti di sini kalian pilihnya, karena ini RAK ya, sebenarnya RAK itu kan ada kelompoknya, rancangan acak kelompok. Jadi dianggapnya di sini tidak ada ulangan, padahal kelompok itu adalah ulangannya. Jadi kalian pilihnya nanti ANOVA two factor without replication ya. Sini kemudian klik OK. Kemudian ini klik. Nah, kalau dalam dua faktor perlakuan RAK ini, kalian klik dari sini ya, kelompok, kemudian nah ini sampai sini kita label 0,05, terus output rank di mana? Di sini ya, di sebelahnya. Karena saya sudah buat yang di bawahnya. Kemudian ini oke. Nah, ini sama tidak? Ya, sama ya. Ini adalah perlakuannya ya, 5. Kemudian ini adalah kelompoknya 3. Kita tidak bisa melihat yang summary, kita lihat yang tabel ANOVA-nya. Ini sama kayak tadi, ini adalah sumber keragaman, ini adalah jumlah kuadrat, kemudian ini adalah DB, ini adalah kuadrat F tabel, kemudian ini adalah F. Ya, row ini adalah kelompok ya, karena tadi ini adalah barisnya adalah kelompok, jadi bisa kalian ganti ini sebagai kelompok. Kemudian kolom ini adalah perlakuannya, perlakuan. Kemudian ini adalah graf. Sudah dilihat ini tabel perlakuan, F tabelnya lebih besar dibandingkan dengan F hitung, maka signifikan ya, sama seperti tadi, atau F value-nya itu lebih kecil dari F critical. Ini dia. Nah, ini kita bisa lihat di sini F value lebih kecil dari F critical, artinya signifikan. F value-nya ini ya. Kemudian F tabel perlakuan, F hitung perlakuan lebih besar daripada F tabelnya. Kita fokusnya ke perlakuan ya, tidak usah ke kelompok. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Adanya pengaruh dari pupuk kalium terhadap indeks kekuatan serat kapas. Nah, sama seperti tadi, T-nya itu dia perlakuannya tadi berapa? Ada 5, ABCDE, kemudian R-nya 3, maka N-nya 5 kali 3, 15. X-bar-nya adalah total dibagi dengan N. Totalnya tadi, nah ini sama ya, seperti tadi, cara menghitung total ke bawah bagaimana, kemudian rata-rata bagaimana. Nah, ini adalah totalnya, kemudian dibagi dengan N-nya itu tadi 15. Nah, maka total dibagi, yang totalnya 115,83 dibagi dengan 15. Nah, bagaimana kakaknya? Nah, kakaknya juga sama akar KTG per X bar dikali 100%. Nah, jadilah ini ya, sama dengan SQRT ya, E34 itu adalah KTG MS ini, kemudian dibagi dengan C47. C47-nya ini dikali 100 ya. Sama seperti tadi,
dua angka di belakang koma desimal ya. Nah, 2,7%. Bisa juga ditambahkan di bawahnya ya, karena ini rumus. Ya, demikian perhitungan ANOVA untuk RAL dan RAK menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya. Silakan nanti kalian coba untuk latihan bisa dilihat di contoh soal menggunakan diktat terancop ya, di soal-soal setelah itu ya. Bisa kalian bandingkan juga tuh, dulu kan kalian membuat dengan cara manual, dihitung. Kalian coba dengan Microsoft Excel. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.